Jangan kalau draft pick memang EVOS Icon beberapa mendapatkan hero yang cukup power seperti contohnya Glue gitu. Alright, so this is it untuk match yang pertama playoff dari MLB Competitive Series season yang ketiga 2023. Match yang pertama kita untuk game yang kedua, di mana skor sementara kali ini EVOS Icon dapatin 1-0 atas Aura Blast. Yap, untuk skor sementara 1-0 berhasil diamankan oleh EVOS Icon. Kita bakal melihat game kedua ini adalah match point banget bagi Aura Blast. Kalau mereka gagal untuk mendapatkan poin kali ini berarti mereka akan gugur atau langsung menuju ke lower bracket ya? Langsung kalau misalnya kalah di match 1 langsung gugur. Oh langsung gugur? Ya. Oke, baiklah, sayang sekali. Jadi harusnya nih mereka akan berjuang mati-matian, tapi dari Duma sendiri langsung melakukan flickernya. Melihat akan digengking langsung dengan 3 orang Iron Hook yang masih belum terkonek ke arah siapapun. Untungnya flickernya pas banget momentumnya. Iya, coba untuk langsung digerebek di bagian bottom lane, tapi lihat itu tadi skinnya dari Patrong sih ngeri kali ya. Oke, adu retribution dan untung Sujin masih bisa secure dan Fan itu mancing buat make retribution dari seorang Sujin sih harusnya dengan modal kehadiran dia tadi ke bagian purple buff. Dan di arah top lane juga kita masih melihat 1v1 situation yang cukup keras. Di sini alot banget karena dua-duanya adalah dua hero fighter yang cukup tebal, sedangkan dari Akai, Lian mencoba untuk menyicil ke arah seorang Benedetta, damage-nya nggak berasa ke arah seorang Akai, dan bahkan kali ini mencoba untuk langsung mengharas ke arah seorang Aran. Satu dikejar dua bukanlah hal yang baik datang kali ini dari seorang Fam, mencoba dengan Alexophyre Blow, mempukul mundur seorang Veldora, tapi belum ada pertumpahan nyawa yang terjadi di arah top lane. Oh, hampir saja di cancel arah pulang dari Veldora, tapi ini dia Turtle Game yang pertama sudah muncul. Sujin versus Fan saling berjibaku menjaga Turtle yang pertama, tapi datang malah bantuan dari Veldora dan juga Fanstrong. Sementara Fan, Kizuto dan teman-teman sudah mulai hadir. Adanya sebuah heavy spin, tapi lihat dari Fan-nya memenangkan retribution contest, tapi kematian Drew pun harus didapatkan. Dan 1-0 untuk EVOS Icon, tapi Aura Blast dapetin objektif. Yes, dan kali ini di arah top lane dari Veldora masih berusaha untuk menyicil ke arah seorang Aran dengan HP yang masih cukup full dari Aran, tapi datang bantuan kali ini ternyata dari seorang fans. Langsung aja digigit dengan satu bloody hand dan membuat Hilda kita seorang Aran harus tereliminasi juga di arah top lane. Untuk di arah early game, kalau kita lihat EVOS Icon kali ini cukup kuat ya. Iya. Berbalik sama di game yang sebelumnya, mereka tadi keadaannya cukup terpressure dan berhasil melakukan comeback. Tapi kalau di game yang kedua kali ini, mereka bisa dibilang early-nya cukup mendominasi. Betul. Talia, coba dong. Apa dong? Ngomong Aran 2 kali. Aran. 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 Kenapa? Aran. Oh, beda dong. Astaga, aku terjebak. Itu jebakan guys ya, biar ngomong arah-arah. Beda. Aran kalau yang ini kan. Iya. Tapi di arah top lane, di arah bottom lane maksudnya kali ini dari Altamis juga nampaknya udah mengetahui keberadaan dari dua pemain EVOS Icon yang berusaha untuk mengganking dia. Dia langsung melakukan blazing duet aja, tapi langsung digigit dengan ada satu populadihan. Gak bisa kemana-mana, masih bisa kabur tapi ternyata enggak. Dari karena Fat Memory mencoba dipalikin aja, dilakukan Fatalik. Kali ini langsung mengeliminasi seorang Brody Baros. Dan bersama dengan ada fans strong yang nampaknya udah gak kuat lagi menahan damage ya. Baby Spin langsung datang, kali ini mencoba untuk bicara ke arah seorang Fan-nya. Ada Cult Altar juga yang langsung dibuka di depan sana, mencoba untuk mencari target yang lebih optimal dari seorang Clyde. Kali ini Kizuto harus mundur, bakal diincar mati-matian bersama dengan ada Drew yang satu hit terakhir lagi, tapi mencoba untuk dipasangkan oleh Crit, dan itulah dia 1 poin yang bisa diamankan. Wow, tim fight di bagian bottom lane begitu mengejutkan. Datang ganti-gantian memberikan serangan dan saling mempick off. Tapi ternyata kematian boleh didapatkan, dan ternyata ada Iron Hook dari seorang Patrong. Dan lihat sebuah serangan mematikan dari Duma. Langsung mempick off ke arah seorang Fan dan memenangkan kontes Turtle-nya. Dari teman-teman EVOS Icon menuju ke bagian sisi tengah. Patrong ready on position dan Krita coba untuk melakukan platingan di bagian sisi mid lane. Meanwhile, di arah top lane, Arannya masih berjibaku menghadapi sisi dari seorang Veldora. Tapi lihat, Sujin sudah mulai maju, terkena Fatalik tapi masih ada habis spin dan tidak bisa menyelamatkan dari kematian. Tapi di arah lain, apakah Fanstrong berhasil mendapatkan satu buah purple buff?
dengan modal air hooknya. Wow. Betul nampaknya ya. Tapi kali ini bakal mencoba untuk langsung di backup aja dari seorang Doma. Wow, Van Strong loh. Satu buah Iron Hook berhasil mendapatkan ke arah Purple Buff. Itu kerugian besar banget sih bagi Aura Blast. Betul, langsung bisa diambil dan menahan laju dari seorang Van. Tapi di bagian top lane, Veldora hampir saja berhasil di pick off. Dan ini momen yang pengen coba didapatkan sama teman-teman dari Aura Blast. Fokus dapetin satu turret tambahan di bagian sisi top lane-nya. Yap, dan kali ini Franco lihat di arah bottom lane sana, mencoba untuk mencari targetnya, mencoba untuk menculik satu pemain dari Aura Blast, tapi dia harus mundur, ternyata terkena Fatal Link. Ada counter di depan sana, tapi Van Strong harus eliminasi. Blazing Duet pulang saja dilancarkan, membuat Doma juga harus kehilangan nyawanya di depan sana. Cry juga udah nggak bisa membantu apa-apa lagi bersama dengan Sujin yang akhirnya memilih untuk mundur aja setelah mereka kehilangan dua pemainnya. Betul, kehilangan Doma dan juga Van Strong membuat dari Sujin tidak mau merelakan kematian pun terjadi kembali dan memilih untuk mundur. Sementara di bagian bottom lane dari Altamis dapatin sebuah space di bagian bottom lane dan lihat Sujin ketahuan posisinya masih ada heavy spin, mencoba untuk mengusir dan lumayan sekarat banget, tapi untungnya heavy spin itulah dia sang penyelamat dari seorang Sujin dari gempuran Aura Blast. Heavy spin save the day, tapi kali ini dari Turtle-nya bakal mencoba untuk langsung di-counter, tapi satu tarikan maut karena seorang Aram membuat Aradia harus kehilangan nyawa di depan sana, sudah tidak ada lagi front laner. Kali ini dari Aura Blast hanya bersisa seorang Drew yang kali ini bakal datang, akankah langsung melakukan Fatal Link, mencari momentum yang lebih tepat karena bakal langsung aja diharap dari satu buah Fatal Link yang terkonek karena dua orang disusun dengan Blazing dan juga Cold Altar. Belum ada yang tumbang, Drew kali ini menjadi samsak di arah depan sana dan ternyata Torres Park Memory harus menghilangkan nyawa dari seorang Cloud. Van kali ini mencoba untuk dikejar tapi Sujin dalam bahaya, satu hit yang terakhir begitu pula maka ada Van yang terpancing. Nampaknya membuat Aura Blast harus kehilangan 3 pemainnya dan satu mid lane turret yang langsung dipush oleh seorang Crit. Backupan yang sangat baik dari EVOS Icon melihat Sujin yang udah sekarat. Tapi presence dari Van Strong dan teman-temannya pun langsung mengusir teman-teman dari Aura Blast, bahkan berhasil dapetin member dari Aura Blast. Dan so far untuk item season-nya kita lihat kali ini dari seorang Doma sudah jadi ke arah Blade of Despair juga, menjadi Heptasis. Sementara dari Sujin udah jadi Guardian Helmet. Meanwhile di bagian top lane Veldora pun menjadi korban digeng oleh 1, 2, 3, 4, 5 player langsung on point karena seorang Veldora. Di daerah sampingnya ada heavy spin, menjepit karena seorang Drew di daerah backside. Beladihan lompat dari paslongnya, mengincar langsung ke arah sisi Kizuto. Tapi di arah lain masih bertengah begitu cepat dari Altamis, berusaha untuk lari dan samburan Krite hingga triple kill dan membuat Aura Blast kehilangan membernya satu persatu. Wow, ini bahaya banget bagi teman-teman dari Aura Blast. Mereka makin didominasi lagi di menit kita yang ke-8. Lihat perbedaan networknya. EVOS Icon berhasil untuk mengungguli network sebanyak 29k berbanding dengan 24k ini. Harus lebih berhati-hati lagi dari Aura Blast. Mereka benar-benar harus mencari momentum, menunggu kapan mungkin dari Fatal Link bisa terkonek ke arah 2-3 orang dan bakal di backup. Bisa banget itu untuk teman-teman dari Aura Blast melakukan comebacknya. Tapi juga di sini EVOS Icon cukup kuat kali ini dimenangkan. Benar-benar dipotong terus pergerakan dari rotasinya. Bahkan kali ini dari Purple Buff yang nggak dikasih makan sama sekali ke teman-teman dari Aura Blast. Oke, dihabisi begitu saja. Di menit yang ke-9 sudah ada loss juga yang pertama. Tapi ada space tercipta di bagian sisi top lane. Altamis coba untuk dapat turretnya. Tapi nampaknya Aura Blast tidak bisa mengkontes keadaan yang seperti ini. Keadaan yang sangat-sangat dipegang sama teman-teman dari EVOS Icon. Dan inilah dia. Dapatin satu buah Lord yang pertama. Dan teman-teman EVOS Icon bakal coba untuk clear wave di 3 lane sekaligus. Memanage lane-nya. Coba untuk melakukan push dan harusnya Lordnya bakal berjalan ke bagian bottom lane. Ya harusnya ke bagian bottom lane. Menyisakan satu
satu base start aja di arah bottom lane, tapi di menit yang ke-9 Lord yang pertama harusnya masih bisa untuk ditahan lah oleh teman-teman dari Aura Blaze. Tapi di sisi lain kita bisa melihat Duma sudah mendapatkan ke arah Malefic Roar-nya, ini bakal lebih sakit lagi untuk physical penetration-nya ke arah hero-hero yang cukup tebal sekalipun seperti Aran ataupun seorang Bru. Dan kali ini satu winner turret-nya sudah langsung aja dihabisin oleh teman-teman dari EVOS Icon, mencoba untuk mengincar targetnya karena seorang Aran. Satu persatu Samsak yang ingin dihilangkan oleh teman-teman dari EVOS Icon. Aran masih berusaha untuk kabur secepat mungkin dan masih bisa selamat sejauh ini. Misalkan 2 base turret aja di arah mid lane dan juga di arah bottom lane, tapi lihat Benedetta kita, seorang fan diam-diam juga ingin melakukan split push di arah top lane. Oke, beda perfect match dibuka oleh seorang Drew. Menahan laju, tapi di bagian backside Veldora tiba-tiba split menginjakan seorang Altamis. Udah hampir bisa ditunggangi begitu saja, tapi di bagian tengah sudah ada Sutsujin dengan ada habis spin dan Fataling di bagian backside. Didorong ke bagian belakang. Cult Altar versus Cult Altar untuk kedua belah tim, tapi dikejar kembali menuju ke arah Krita dan untungnya dari kedua belah tim tidak ada yang di pick off, tapi sudah banyak yang sekarat. Dan Aura Blaze kehilangan 2 buah base turret mereka di bagian mid lane dan juga di bagian bottom lane. Yes, dan EVOS Icon lihat bagaimana disiplinnya mereka. Mereka nggak mau terlalu memaksakan, nggak mau terlalu mempressure, langsung pengen nge-end base dari teman-teman dari Aura Blaze. Karena ini bakal bahaya banget bagi mereka. Jadi mereka lebih memilih, oke, kita udah berhasil ngerontokin 2 base turret sekaligus. Kita mundur dulu, kita set up ulang lagi. Mungkin bakal menunggu kehadiran Lord lagi yang kedua, baru bakal mencoba untuk ngedobrak masuk ke arah base dari Aura Blaze. Tapi satu bola, on point sekali berhasil untuk menumbangkan Aran di depan sana. Satu member terculik dari Aura Blaze dan 4 lawan 5 bukanlah hal yang baik kali ini bagi teman-teman dari Aura. Van Strong dengan Aran hooknya langsung melihat dan dia sempat konsil dan dapetin Aran yang di-press dari 12 sisi, membuat Aura Blaze pun tidak bisa menyelamatkan rekan satu timnya. Ditambah Sutsujin sudah mulai masuk, membuka pertikaian, ada heavy spin, menjepit ke arah seorang Drew. Bahkan Drew-nya pun langsung diseruduk, hilang tak bergeming. Tapi Sutsujin menjadi Samsak di bagian depan. Sebagai gantinya, Altamis pun di take down begitu saja. Menuju ke bagian base-nya yang terbuka dengan sangat lebar. Aran maju, hilang begitu saja. Menyisakan 2 buah player. Van berusaha begitu berani maju ke bagian depan, tapi nampaknya tidak bisa bertahan. Dan EVOS Icon berhasil mengamankan 2-0 atas Aura Blaze. Wow.